rapat bersama tim pakar di STP pada tanggal 20 Juni tahun 2022. Setelah proses pemilihan itu tadi, kemudian juga badan usaha ternyata ada yang tidak sejalan atau tidak sama dengan program CSR-nya, secara otomatis nanti perusahaan akan mendaftarkan baik nama perusahaan dengan tujuan-tujuan CSR-nya, sehingga nanti forum akan menyampaikan kembali ke pemerintah untuk jadikan program prioritas. Berarti ada poin kedua nanti, pemanfaatan CSR-nya itu untuk penanggulangan misalnya tanggul atau vibrasi dan lain-lain. Ternyata pemerintah tidak ada, ya, tidak ada atau tidak teringatkah atau tidak ada OPD-nya bisa masuk ke situ. Nah, ini juga menjadi penting dan saya kira Pak Gubernur tidak menolak. Nah, makanya seketika perusahaan memilih juga akan menawarkan bahwa Pak Gubernur masih ada saya punya ini, bisa nggak dijadikan program? Itu tadi yang pertanyaan pertama Pak Ika, kenapa saya butuh juga ruang. Di samping dia memilih juga dia punya program perusahaan itu diakomodir. Karena kalau perusahaan misalnya punya program tidak nyambung dengan prioritas pemerintah, forum menganggap bahwa tidak masuk pada rencana strategi pemerintah. Itu satu Pak Eka. Nah, yang kedua tentu kira-kira lagi nanti sambil teman-teman juga akan nanti di sini menambah nanti. Jadi saya selesaikan dulu. Nah, ketika dia nanti itu setelah dicontreng, dia lakukan kegiatan, di situ ada nanti lahir kerjasama. Apakah di ruang yang sama ini akan muncul itu, karena nanti mekanisme kerja dan kerjasama itu akan rigid nanti di situ, Pak. Apakah kita nanti tuangkan di situ bentuk kerjasama agar ketika mereka upload itu atau melihat itu bentuk proposal kerjasamanya, mereka isi, kemudian nanti akan menentukan, ya akan dikatakan itu minimal memuat misalnya nama proyek, tujuannya apa, manfaatnya apa. Kira-kira seperti apa mekanisme di kegiatan di ruang ini nanti untuk ada dialog di situ. Karena yang mengendalikan nanti ini kita punya PCSR ini adalah direktur eksekutif kami, Pak, dengan tim yang ada. Seperti itu Pak Eka. Komunikasi antar pihak kami di sini dengan tim PAIK yang pada prinsipnya adalah bagaimana pengelolaan tata kelola ini berbasis platform yang efektif dan efisien, ya. Tentu harapan kita sebetulnya bagaimana nanti pengelolaan sumber daya ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu perluasan akses, ya. Jadi tidak saja memberikan akses kepada perusahaan dan berbagai, tapi mungkin menjadi hub dunia, ya, sehingga bagaimana command center kita di sini memanage dari segi sumber daya dan penerima manfaat, ya. Nah, sehingga mungkin tahap awal nanti ini memang hanya kita coba dulu buat database perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan. Setelah itu juga kita mencoba melihat kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin STP mengambil peran di situ, sehingga ini bisa informasi dua belah pihak, dari yang punya sumber daya dan dari yang membutuhkan sumber daya itu, untuk masuk ke dalam satu platform yang kita rancang ini. Mengenai CSR ini sebetulnya sudah lama, ya, tetapi belum berjalan dengan baik di seluruh Indonesia. Kita punya undang-undang
perseroan itu sudah melakukan pada semua perusahaan. Bahkan ada lagi peraturan Menteri Sosial mengharuskan bentuk usaha apapun harus memberikan CSR-nya kepada pemerintah, terutama kepada pemerintah daerah itu. Nah, aturannya sebetulnya sudah lengkap. Kita banyak peraturan, tetapi prakteknya memang masih mencari-cari bentuk ini. Ada yang sudah perda, ada yang belum. Kita di sini masih peraturan gubernur yang tertinggi yang mengatur. Ada mekanisme kerja. Di peraturan forum itu ada dispro-nya, bisnis proses, bagaimana hak dan kewajiban badan usaha, hak kewajiban forum, dan apa saja yang dia nanti dapatkan, seperti itu. Saya kira itu barangkali dari saya sebagai penutup. Kalau ada tambahan sebelum kita tutup. Makasih. Cukup ya? Prof, luar biasa. Siap, Prof. Ya. Kita sudah kenal ini. Singkat saja Pak, bahwa pertama itu mengenai masalah teknis. Apakah CSR ini bisa juga offline? Karena akan digunakan untuk pelaporan Pak. Pelaporan itu kalau kita menggunakan internet tentunya kalau yang jauh ya, misalnya ini kan kadang ya masalah internet itu mungkin ada nanti bagaimana cara di offline dulu baru di upload gitu ya, barangkali itu masalah teknis Pak. Yang kedua bahwa tentunya banyak sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ketua Umum bahwa banyak memang perusahaan luar itu yang nggak tahu mau kemana ini mereka, ini CSR-nya ini mau diberikan kemana, terutama untuk sekarang ini mengenai climate change ya, itu sangat banyak itu Pak. Itu satu. Yang kedua, kita di sini ada pulau untuk bisa pulau yang untuk jadi paru-paru dunia itu di daerah Takala itu istrinya bupati sudah minta ke saya di mana ini bisa mendapatkan gitu. Olehnya itu nanti mungkin di situ ada khusus untuk bagi yang dari luar bisa masuk maksudnya ke platform kita ini, sehingga ya kita tentunya bisa kerjasama. Yang penting sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga bahwa kemarin itu kebetulan daerah Sulawesi Selatan ada satu yang namanya Maros Geopark ya. Kebetulan itu di daerah darat sudah di asesornya sudah datang, pas dia ke laut Pak, itu asesornya ada dua, satu dari UNESCO maksud saya, dari Denmark dan dari Ceko, itu udah datang. Kebetulan saya yang bertanggung jawab di pulau itu, yang itu jadikan namanya Pulau Panambungan yang dijadikan sebagai ekoturism. Nah ini tentunya kita butuh literasi mengenai lingkungan ini Pak ya, karena warisan dunia untuk warisan heritage, world heritage itu banyak sekali di Indonesia. Utamanya kita di sini mengenai terumbu karang Pak, dikenal di dunia Three Angels ya, itu terumbu karang, dan ini tidak ada di dunia lain Pak di sini. Olehnya itu kita juga di sini sangat tentunya menerima dengan baik kalau ada yang bisa kerjasama ya untuk kita melaksanakan CSR-nya. Mungkin itu bisa dipertimbangkan Pak, dimasukkan sehingga kita ada komunikasi yang berjalan. Terima kasih.
ketika proposal tadi ini atau kerjasama sudah clear, maka di situ masih ada satu klausul harus kita capai adalah bagaimana perusahaan nanti merespon terhadap tim fasilitasi, karena inilah eksekutornya di lapangan. Nah, di mana setiap perusahaan nanti itu akan mencantumkan nama perwakilannya. Misalnya BNI yang wakili Amir, Pelindo yang mewakili Ani, ya. Sehingga nanti kami bagi akan muncul dari tim fasilitasi nanti SK terhadap tim pelaksana ini. Karena kita ini dari forum, bukan tangan kita sendiri dengan dana mereka itu kita langsung eksekusi di lapangan. Timnya sendiri sebagai fasilitator kita, sebagai forum untuk melaksanakan ini. Adakah ruang di luar dari situ atau memang Pak Eka seketika itu muncul juga di situ informasi bahwa ketika Anda setuju ini dengan standar seperti ini, kalau dia mau kembangkan tadi proposal itu terhadap tujuan atau mekanisme dari perusahaan sendiri, tidak ada masalah. Yang penting ada standar kita buat. Nah, proses berikutnya nanti forum akan membuat SK. Di dalam SK itu tentu orang-orang di forum kita 2-3 orang, kemudian yang mewakili perusahaan-perusahaan terhadap program pemerintah tadi yang dia setujui. Bisa saja Pak Eka satu program pemerintah 5 orang atau 5 perusahaan, bisa saja. Kenapa? Misalnya harga barang itu ternyata cocok 5 perusahaan tapi uangnya gede, misalnya 1 miliar. Oh, ternyata ada perusahaan mau 200 ya bisa jadi seperti itu untuk pelaksanaannya. Nah, ini nanti ada tim yang mewakili mereka agar dia mengawal. Sehingga apa yang terjadi di lapangan itu, apa yang terjadi dalam proses, tidak ada yang dilewati oleh perusahaan. Ya, forum lah yang menjembatani semua seluruh proses sampai pelaksanaan. Kompatibilitas programnya ya, kompatibilitas dalam hal bahasa programnya kan sekarang ini ada ICSR juga yang sementara digagas oleh teman-teman di provinsi. Sejauh mana itu berjalan, kan yang namanya program komputer ini harus kompatibel. Jadi di bayangan saya yang dijelaskan tadi itu Pak Eka, apakah nanti programnya ini saling paralel atau memang di customize? Mungkin perlu dilihat-lihat juga nanti ICSR yang kita dibuat supaya tidak menimbulkan apa ya, Pak Ketua kami ini kan mau bergerak cepat ini, Pak Latu luar biasa mau bergerak cepat, tapi kita perlu lihat-lihat juga karena kan di provinsi kayaknya ya, di sini ada dua cara. Cara yang pertama dari bahasa programnya ini di customize yang ada, ataukah kalau memang tidak kompatibel di link, bagaimana linknya ini dengan CSR provinsi yang ada supaya tidak terjadi dualisme program. Jadi patokannya provinsi nanti dalam ini, karena kami ini bagian dari provinsi, bagian juga dari perusahaan. Jadi kita ini penghubung. Jadi diharapkan ICSR ini juga menjadi penghubung antara dua lembaga. Amerika, ada juga dari Asia, itu banyak sekali yang sudah jalan. Termasuk tadi Prof. Mansur, ada beberapa memang penggiat di daerah-daerah wisata seperti misalnya di pulau, ya di wisata-wisata pemerintah udah berjalan. Nah, kalau kita coba mengupgrade atau memberikan informasi lebih akurat termasuk kebutuhan-kebutuhannya, saya kira waduh luar biasa besarnya ini Pak. Dan itu sebenarnya menjadi pekerjaan utama nanti saya melihat. Kalau Pak Eka bisa bangun ini dalam 1-2 bulan, saya yakin setahun ini, tahun depan kita tidak perlu bicara lagi perusahaan mana masuk dan tidak masuk. Tidak perlu lagi Pak Eka. Makanya saya sangat bersyukur bisa ketemu Pak Eka dengan Prof. Edi di STP, sehingga kita membangun satu legacy barangkali
Ya, kalau kami dari umat Islam ini akan menjadi nanti amal jariah Pak, yang tercatat terus menerus. Karena rakyat kita ini yang masih sangat butuhkan pembangunan, kita menjadikan sinergi. Jadi forum ini adalah malaikatnya Pak untuk mengumpulkan dana untuk menyelamatkan ini semangat politik pemerintah Pak. Ya, seperti itu barangkali Pak Eka, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Eka dan Pak Edi dan teman-teman, Pak Surya, ya, kemudian yang lainnya. Ya, terima kasih Pak atas segalanya, atas diskusi kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.